Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan sistem pelumasan pada kendaraan ringan. Sebelum kalian menonton videonya, jangan lupa like dan share video ini agar video ini lebih bermanfaat bagi orang lain. Selamat menonton. Mesin adalah jantung kendaraan dan oli adalah darahnya. Apakah Anda sepakat dengan judul tersebut? Jika sepakat, kami akan mengenalkan Anda apa sih itu sistem pelumas. Agar kinerja mesin lebih prima untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Jika dilihat lebih detail, maka pelumas atau oli itu harus mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Melumasi atau lubricating. Bertugas melumasi permukaan logam yang saling bergesekan dengan cara pelapisan film. 2. Agen pendingin atau kulen. Bertugas menurunkan suhu logam akibat pembakaran di sekitar kepala silinder dengan cara menyerap panas dan memindahkannya ke tempat lain. Yang ketiga, sebagai agen pembersih atau deterjen. Pelumas bertugas mengisolasi hasil oksidasi dan nitrasi hasil pembakaran, yaitu dengan cara mencuci kotoran yang menempel di permukaan logam secara berkesinambungan. Yang keempat, agen perapat atau silent. Pelumas harus bertugas sebagai perapat presisi piston sehingga kebocoran tenaga terhindari. Caranya dengan pelapisan film. Yang kelima, peredam atau penahan beban. Pelumas harus berfungsi meredam dan menahan logam yang mengalami tekanan mekanikal. Caranya dengan membentuk bantalan peredam. Komponen sistem pelumas mesin dan fungsinya. 1. Oil pan. Oil pan adalah komponen berbentuk bak yang diletakkan di bagian bawah mesin tepat pada ruang engkol. Fungsi oil pan adalah untuk menyimpan oli mesin. 2. Pompa oli. Oil pump merupakan sebuah pompa hidrolis yang digunakan untuk memompa oli mesin untuk dinaikkan ke seluruh komponen mesin. Pompa ini bekerja secara rotari yang inputnya berasal dari poros engkol mesin, sehingga ketika mesin bekerja, oli secara otomatis terpompa. Pompa oli memiliki dua saluran, yakni saluran inlet yang langsung mengarah ke bak oli dan saluran outlet yang langsung tersambung dengan oil filter oli. Berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran. 4. Oli pressure sensor. Sensor yang terletak pada saluran oli setelah pompa ini bertujuan untuk mendeteksi tekanan oli mesin yang keluar dari pompa. Sensor ini menandakan dua hal, yakni kesehatan pompa dan volume oli mesin. 5. Oil feed. Fungsi oil feed sebenarnya hanya sebagai jalur oli. Jalur ini secara default sudah terbentuk saat pembuatan blok mesin bersama water jet. Hal ini karena letak oil feed ini berada di dalam blok silinder. 6. Oil jet. Jika oil feed fungsinya sebagai jalur oli, oil jet berfungsi menyemprotkan oli dari dalam saluran oli. 7. PCV valve. Pada kendaraan lawas, uap oli dari mesin langsung dibuang begitu saja ke udara. Akibatnya menimbulkan suatu polusi tertentu. PCV atau Positive Crankcase Ventilation fungsinya untuk menyalurkan uap oli dari dalam mesin ke dalam saluran intake tanpa terjadinya kebocoran oli. 8. Oil atau lubricant. Komponen terakhir yang cukup penting adalah oil atau lubricant sebagai media pelumas. Oli mesin haruslah memiliki daya lekat serta memiliki sifat yang licin. Selain itu, oli mesin juga harus memiliki ukuran partikel kecil dan tidak mudah menguap, karena oli harus bisa masuk ke celah-celah kecil untuk melapisi komponen mesin. Untuk itu saat ini banyak ditemui oli sintetis dengan berbagai campuran zat adiktif yang tentunya bisa meningkatkan performa mesin. Namun perlu diingat juga oli memiliki batas pemakaian, sehingga sebagus apapun oli yang dipakai pada mesin kendaraan kita,
jika perlu diganti sesuai intervalnya. Pompa menerima daya dari engine melalui pengaturan sabuk dan kontrol. Saringan oli mengumpulkan dan menyaring oli dari bak karena hisap yang diciptakan oleh pompa oli. Pompa oli menghisap minyak dari sam truk saringan. Pompa oli menghisap oli dari bak dan memasuk ke filter oli sekunder dengan tekanan yang tinggi. Regulator tekanan oli memastikan bahwa level tekanan oli dipertahankan dengan benar. Filter oli menghilangkan partikel debu yang ada dalam oli dan memasuk oli bersih ke saluran oli. Oli bertekanan mengalir melalui saluran oli dan galeri yang dimaksudkan untuk melumasi bagian-bagian mesin yang bergerak. Minyak dari galeri utama mengalir melalui lubang yang dibor di dalam poros engkol dan bantalan utama untuk melumasinya. Sprout oli yang terhubung dengan galeri memaksa oli ke atas untuk melumasi piston dan bagian-bagian dari dalam. Oli mengalir melalui ring oli untuk melumasi dan membentuk film tipis di sekitar dinding silinder. Galeri kedua dan kecambah yang terhubung dengannya membantu melumasi crankshaft, katup, dan pegas katup. Setelah melumasi bagian-bagian mesin, oli mulai mengalir ke bawah melalui bagian yang terpisah. Pengukur tekanan menghitung tekanan oli di sistem dan menampilkan di dial. Akhirnya, minyak dikumpulkan di dalam bak. Sekian penjelasan dari video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan penulisan dan penyebutan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.